Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau sharing ya tata cara pencabutan PKP, karena teman-teman bisa melakukan pencabutan PKP jika teman-teman memenuhi ada beberapa syarat ya. Nah, keadaan ekonomi yang terkadang dapat tidak menentu bisa menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Apalagi di masa sulit, penghasilan yang sebelumnya jauh melampaui batas ya atau di atas PKP, yaitu di atas 4,8, bisa saja turun hingga di bawah batas yang telah ditentukan tersebut atau di bawah 4,8. Pengusaha bisa mengajukan pencabutan PKP atau pencabutan pengukuhan PKP. Tentunya ada persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dapat membuat permohonan ini. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak untuk pelaporan pajak bulanan, SPT tahunan, ataupun konsultasi-konsultasi terkait perpajakan, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Oke, kita lanjut ya tentang persyaratan atau prosedur apa yang harus dipenuhi agar dapat membuat permohonan ini. Nah, ini saya kutip dari myconsultant.blogspot.com, di mana ini adalah channel blog saya sendiri, di mana untuk sharing ya mengenai artikel-artikel berkaitan dengan perpajakan juga. Nah, di sini ada tata cara pencabutan PKP ya, adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak BKP atau JKP ya, yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 beserta perubahannya. Dengan kata lain, pengusaha yang sudah berstatus PKP wajib untuk melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN atau PPNBM atas penyerahan BKP atau JKP. Perihal pencabutan PKP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/tahun 2007. Berdasarkan peraturan tersebut, pencabutan PKP dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu secara jabatan ataupun permohonan secara individu. PKP yang tidak lagi memenuhi syarat dapat dicabut statusnya secara jabatan. Pencabutan secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun penelitian dari administrasi perpajakan. Prosedur pencabutan dengan penelitian administrasi dilakukan terbatas ya, yaitu ada 9 poin di sini. Jika teman-teman pencabutan secara jabatan ya. Yang pertama adalah PKP dengan status wajib pajak non efektif. Terus kemudian untuk poin 2, PKP yang tepat terutangnya PPN telah dipusatkan ke tempat lain. Jadi ada pemusatan ya di tempat lain. Terus kemudian ada PKP yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan. Terus kemudian ada poin 4, yaitu PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Jadi keputusan dari pengadilan ya. Terus kemudian ada PKP yang pindah alamat, tempat tinggal, kedudukan ataupun tempat kegiatan usaha untuk wilayah kerja. Terus kemudian ada poin 6, PKP lainnya, PKP yang telah dinonaktifkan sementara berkaitan dengan sertifikat elektronik yang tidak melakukan klarifikasi atau klasifikasi ya, atau ditolak ya. Jadi ketika teman-teman membuat PKP terus kemudian misalnya tidak memohon pengajuan sertifikat elektronik lebih dari 3 bulan, biasanya nanti di 4 bulan atau 5 bulannya PKP tersebut dinonaktifkan. Terus kemudian untuk poin 7, PKP dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila pencabutan status PKP dilakukan melalui permohonan. Terus kemudian ada 8, PKP wajib menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen dengan menunjukkan bahwa PKP tak lagi memenuhi kriteria. Jadi teman-teman tinggal mungkin lampirkan SPT tahunannya sebagai omset, misalnya di tahun 2022 ini misalnya omset perusahaan teman-teman kurang dari 4,8, terus kemudian
mau melakukan pencabutan PKP, teman-teman bisa menunjukkan yaitu lampiran SPT bahwa omset teman-teman dalam 1 tahun di tahun 2022 kurang dari 4,8, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dari KPP tersebut untuk apakah mau dicabut atau tidak. Nah, setelah permohonan diterima, DJP akan melakukan pemeriksaan. Keputusan atas permohonan tersebut harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama yaitu 6 bulan. Apabila melewati jangka tersebut, permohonan dianggap diterima dan keputusan pencabutan wajib diterbitkan paling lama 1 bulan. Jadi akan dilakukan pemeriksaan kurang lebih waktunya 6 bulan. Terus kemudian jika sampai dengan 6 bulan tidak ada keputusan dari KPP, maka dianggap sebagai diterima ya. Terus kemudian surat pencabutan PKP diterbitkan paling lama 1 bulan setelahnya, atau kurang lebih ya, jadinya proses dari awal sampai akhir kurang lebih 7 bulan ya. Oke, itu dia ya tentang pembahasan bagaimana cara pencabutan status PKP ya. Jika teman-teman pengusaha kena pajak, terus kemudian omset teman-teman sudah di bawah 4,8 dan ingin mencabut penghapusan PKP, teman-teman bisa melakukan step by step yang tadi saya jelaskan. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Dan teman-teman untuk yang butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Entah itu berkaitan dengan konsultasi ataupun pelaporan SPT tahunan, bulanan, ataupun sharing-sharing sekitar perpajakan, silahkan bisa WhatsApp ke kami ya. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.